Apakah memang tujuannya terkenal atau ada satu hal lain yang memang Mbak Angki pengen sampaikan? Karena personal branding ini kayak banyak orang yang pengen banget terkenal tapi karena nggak ada value jadi juga terkenalnya dengan cara yang viral-viral nggak jelas gitu. Gimana sih untuk bisa membangun value ketika kita melakukan personal branding, Mbak Angki? Oke, jadi kita bakalan ngebahas tentang personal branding. Gimana sih seorang Angki Yudhistia? Seperti yang teman-teman tahu, beliau adalah salah satu staf khusus Presiden Jokowi, gugus inovasi yang memang seorang penyandang disabilitas, tapi inovasinya luar biasa membuat suatu perusahaan disable enterprise. Dan aku kebetulan lagi baru banget ngebikin platform yaitu ADBC, Analisa Digital Branding Consultant, dan di sini aku pengen ngajak Mbak Angki untuk sharing sama teman-teman semuanya gimana ketika kita mau melakukan personal branding tapi ada satu keterbatasan di mana ngerasa kayak nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan lain sebagainya. Aku boleh bacain dulu Angki profil singkat kamu. Perempuan yang lahir 5 Juni 87 ini merupakan founder dan CEO dari Disable Enterprise. Jadi sebuah social enterprise yang didirikannya pada tahun 2011 dengan tujuan memberdayakan teman-teman disabilitas. Ibu dari 2 orang anak ini, aduh masih cakep ya, padahal anaknya ada 2, adalah seorang difabel tunarungu yang sejak usia 10 tahun, dan hal ini tidak membuatnya urung semangat untuk memberdayakan beberapa potensi dan juga menciptakan masyarakat yang inklusif, khususnya disabilitas. Dan hebatnya lagi banyak banget penghargaannya, buku-buku yang aku juga beli sebelum kenal Angki, aku beli bukunya di Gramet, dan prestasinya sampai 2019 akhirnya Presiden kita Bapak Jokowi mengumumkan bahwa memberikan tugas yang luar biasa kepada Angki Yudhistia sebagai staf khusus Presiden di Gugus Inovasi sekaligus juga juru bicara Presiden bidang sosial. Aplaus dulu dong buat Angki Yudhistia. Yeay. Terima kasih. Baik, Angki lagi sibuk apa Ibu? Aku seperti kita tahu bahwa staf khusus Presiden ini memang mengerjakan beberapa tugas khusus yang diberi langsung oleh Presiden. Jadi dengan berkas-berkas ini di kantor ya, gitu. Jadi memang hal yang baru juga sih, karena kan sebelumnya kan kita lebih banyak di swasta, terus ditunjuk untuk membantu Presiden di lingkungan non struktural di pemerintah gitu. Jadi memang beberapa tugas khusus yang diberikan Presiden ini cukup challenge banget gitu dari tantangan. Jadi kalau dibilang sibuk, ya di saat seperti ini kayaknya nambah sibuk ya. Kayaknya justru makin sibuk ya, tapi insya Allah semoga lelahnya Angki ini dan teman-teman jadi lilah ya, bisa membantu Indonesia untuk segera baik-baik saja di kondisi saat ini ya Angki ya. Gimana? Semoga apa yang dikerjakan oleh teman-teman ini bisa memberikan satu manfaat untuk Indonesia. Iya, amin. Oke, baik, pastinya ya. Oke, Angki, aku pengen bisa diceritain dulu nggak, gimana sih dulu awalnya jadi staf khusus Presiden dan gimana sih rasanya jadi orang yang dipercaya oleh Bapak Jokowi sebagai salah satu generasi milenials di Indonesia? Iya, jadi memang awalnya kita itu ini karena sesuatu yang kita apply sendiri, kita ditunjuk. Jadi memang background kita itu macam-macam dari berbagai bidangnya masing-masing. Jadi sebelum menjadi staf khusus Presiden ini, memang semua orang tahu bahwa aku bergerak di Disable Enterprise untuk memberdayakan teman-teman disabilitas. Aku juga disabilitas, jadi dengan aku pakai alat, jadi semua, bentar ya. Oke, teman-teman biar tahu ya, kalau Mbak Angki ini pakai alat bantu, oke. Aku pakai alat bantu dengar supaya bisa membantu aku mendengar suara. Tapi walaupun dengan menggunakan alat ini, bahkan aku harus melihat gerakan bibir. Okay. Oleh teknologi. Jadi karena pengalaman pribadi sulitnya mengakses menjadi seorang yang disabilitas, jadi membuat aku ngerasa itu serba terbatas. Nah, bingung tuh mau ngapain. Jadi makanya aku buat Disable Enterprise itu untuk mewadahi teman-teman disabilitas supaya mandiri secara ekonomi. Nah, itu udah 9 tahun. Jadi 9 tahun ini menjadi social entrepreneur
memang fokusnya kita mengempower teman-teman disabilitas. Nah, jadi ketika sebelum ditunjuk menjadi staf khusus presiden, itu memang kita beberapa kali dipanggil sama Menteri Sekretariat Negara. Jadi kita itu memang ditanya backgroundnya, apa yang sudah dilalui, apa yang sudah dilakukan. Jadi presentasinya kita ini bukan hanya presentasi curhat yang tiap hari kita komplain gitu, enggak. Kita benar-benar mapping apa sih sebenarnya permasalahan di Indonesia, ya kan? Terus solusinya gimana? Terus apa yang harus kita lakuin? Nah, soalnya kita nggak tahu kalau memang pertemuan itu adalah memang mungkin screening untuk menjadi staf khusus. Beberapa bulan kemudian dipanggil lagi dengan teman-teman, terus dibilang bahwa ini adalah orang-orang terpilih menjadi staf khusus presiden. Dan nggak tahu sebelumnya ya? nggak tahu, kita nggak tahu. Terus pas kita bilang, oh ya tuh. Khusus untuk Angki ada tugas tambahannya menjadi juru bicara presiden. Terus aku langsung yakin nih Pak, seorang penyandang disabilitas, tuli, tunarungu, tidak bisa mendengar, terus kita ditunjuk menjadi juru bicara. Bisnis itu kan komunikasi yang dimana kita memerlukan suatu skill gitu. Tapi ini keputusan presiden gitu. Dan aku ngerasa bahwa derajatku sendiri juga dinaikin sama presiden ya. Yang menurutku banyak orang yang menganggap disabilitas tuh nggak bisa apa-apa. Disabilitas itu menurut orang itu bisa ngapain. Nah, tapi pada akhirnya ketika kita berusaha untuk menerima diri kita sendiri, pada akhirnya ditunjuk sebagai juru presiden, itu spesialis banget Mbak Ana. Jadi aku rasa mampu nggak ya untuk melakukan hal ini. Terus akhirnya Pak Menteri bilang, kamu kan udah punya background komunikasi. Menjalanin aja seperti teori yang sudah kamu miliki, tinggal diimplementasi aja. Ya udah, jadi Masya Allah. Jadi berusaha untuk menerima tugas dan tanggung jawab baru ini. Keren banget. Jadi aku merinding banget Mbak Angki di sini, teman-teman di rumah mungkin juga bisa belajar bahwa ternyata keterbatasan kita itu tidak bisa menjadi penghalang kalau kita tuh punya satu tujuan. Nah, tujuan Mbak Angki sejak awal 2011 membangun Disable Enterprise ini jelas, yaitu memberdayakan teman-teman tunarungu untuk bisa dapat pekerjaan, untuk bisa dapat kehidupan. Untuk semua. Oke, untuk semua disabilitas. Ini aku baru tahu nih. Jadi Disable Enterprise ini untuk semua disabilitas, di mana aku tahu banget Mbak Angki ini, googling sendiri deh gimana 2011 dulu kayak aku masih baru lanjut sekolah lagi, terus kayak ada seorang anak muda yang udah keren banget bikin Disable Enterprise. Waktu itu mungkin Angki gak kenal aku, tapi aku kenal Angki pastilah ya. Dan keren banget. Itu masih kuliah atau barusan lulus? Udah lulus ya. Oke, itu udah lulus kuliah. Dan terus akhirnya 9 tahun berkecimpung di dunia sosial dan ditunjuk sebagai juru bicara presiden di bidang sosial. Itu keren banget. Nah, ngomong-ngomong soal personal branding nih, Mbak Angki, pengen tahu dong teman-teman di rumah, mungkin sekarang ini banyak yang pengen kayak Mbak Angki gitu ya, atau sebelum jadi staf khusus kayak pengen nih untuk menceritakan sesuatu yang sedang dikerjakan atau keahlian tertentu, mengkomunikasikan kepada masyarakat, tapi merasa nggak pede nih. Ada nggak sih seorang Angki Yudhistia ini merasakan tidak percaya diri? Apalagi tadi sempat di-mention bahwa, wah kok aku tunarungu bisa dipercaya jadi juru bicara gitu. Mungkin ada nggak ada rasa insecure nggak di awal pertama dulu Mbak Angki? Oh pasti. Aku perlu waktu beberapa bulan ini untuk merasa nyaman dengan tugas baru ya, merasa nyaman dengan tanggung jawab baru, karena ini adalah dunia yang baru yang selama ini 9 tahun sebelumnya kita tuh sudah merasa nyaman ya dengan pola yang sudah sehari-hari kita lakukan, terus tiba-tiba terus keluar dari zona nyaman itu dan kita mengalami sesuatu yang baru gitu.
ini aku juga perlu adaptasi baru lagi, adaptasi baru. Tapi sebenarnya aku juga tidak mau kehilangan jati diri aku yang sudah aku buat sebelumnya, yang sudah aku dari sebelumnya. Jadi tetap merasa seperti Angki yang dulu, hanya yang berbeda adalah tugas-tugasnya. Ketika aku berusaha untuk menjadi juru bicara presiden, ini kan berhadapan dengan wartawan banyak, ya kan, berhadapan dengan masyarakat yang banyak. Jadi ketika kita melakukan preskon itu kita akan banyak banget wartawan di sana yang banyak tanya. Itu memang awalnya memang kaget karena aku harus lihat gerakan bibir, tapi memutuskan untuk membutuhkan penterjemah bahasa isyarat untuk bantuin untuk bantuin aku apa yang disampaikan kepada publik dan apa yang wartawan sampaikan. Jadi memang ada fungsi penterjemah untuk itu. Nah, tapi ada kalanya di masa-masa yang di ruangan yang memang ini adalah confidential gitu. Jadi kan teknologi gitu. Oke, pakai teknologi ya. Teknologinya itu seperti yang aku pakai ini. Oke. Nah, ini teman-teman, jadi ternyata menebus keterbatasan itu harus banyak cara dan kita dibantu sama teknologi. Ini jadi Mbak Angki ini captioner. Jadi apa yang kita bicarakan bisa terlihat tulisannya. Baik. Masya Allah, aku merinding banget Mbak Angki. Jadi teman-teman di luar sana yang sekarang merasa banyak alasan untuk melakukan ini itu karena keterbatasan, seorang Angki Yudhistia menjawab bahwa nggak ada alasan karena keterbatasan kita itu tidak melakukan apa-apa. Betul ya Angki ya? Ya benar. Jadi kita memang tahu terbatas, tapi bukan berarti tidak ada solusi-solusi untuk diri kita sendiri. Ketika kita tahu ini ada hambatan-hambatan, pasti ada sesuatu yang bisa membantu diri kita untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari itu. Jadi alat atau support system apa yang kita perlukan itu hanya kita yang tahu jawabannya, Mbak Ana. Ya, karena kebutuhan masing-masing tiap orang berbeda. Ya, Insya Allah. Benar-benar banget. Teknologi, ya aku menyiapkan teknologi sebegitu banyak karena pekerjaan aku ini menurut aku susah, pekerjaan yang berat gitu. Betul. Teknologi yang selalu mendukung aku untuk bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan. Jadi aku selalu duduk di lingkungan sama dan aku merasa bahwa aku sendirian yang menjadi disabilitas di antara yang lain. Karena mindsetnya itu supaya nggak minder. Oke, jadi mindset itu penting ya. Dia lebih hebat, dia lebih keren. Gimana caranya supaya nggak minder? Dan aku berusaha mungkin untuk yang membuat sesuatu yang justru karena berbeda itu yang menjadi spesial. Nah, Oke, menarik nih. Jadi personal brandingnya tanpa disadari terbentuk ya, Mbak Angki ya. Justru karena kita berbeda, orang akan notice. Kalau sama, ya orang akan menganggap kita semua sama. Nah, itu ya maksudnya personal branding. Ya nggak apa-apa kalau misalkan kita berbeda, nggak apa-apa memperkenalkan diri sebagai seorang penyandang tuli atau penyandang disabilitas. Nah, dan kenalmu pada akhirnya orang-orang pun juga ngerasa, wah Angki, apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami support. Oke, baik. Jadi kalau menurut Mbak Angki sendiri, personal branding ini adalah cara kita mengkomunikasikan siapa diri kita kepada orang lain dan apa value yang mau kita bawa. Benar. Atau apa? Seorang Angki Yudhistia punya satu versi terhadap makna personal branding ini, apa sih Mbak Angki? Value ya apa ya? Value yang aku itu ya, aku secara originalitasnya itu ya memang sebagai seorang perempuan berkebutuhan khusus. Wow. One with disability. Jadi nggak perlu malu untuk mengakui bahwa memang menjadi seorang disabilitas
nggak perlu malu untuk menjadi seorang yang berbeda. Nah, pada akhirnya orang, kalau kita takut orang memandang kita sebelah mata, itu kan asumsi kita. Oke, jadi bukan orang lain ya, tapi asumsi diri kita sendiri. Dirinya kita, karena kita sudah ketakutan duluan. Tapi kalau kita menjelaskan sesuatu, memperkenalkan diri kita walaupun kita disabilitas dengan sesuatu yang positif, orang lain memandang kita dengan positif. Gitu. Kalau boleh tahu, umur 10 tahun baru mengalami sebagai penyandang disabilitas. Boleh tahu nggak Mbak Angki, ceritanya gimana sih? Atau dulu sebelumnya baik-baik saja kondisi pendengarannya? Kalau boleh diceritakan sedikit di sini. Jadi umur 10 tahun itu aku demam tinggi. Jadi demam tinggi itu sempat ya. Jadi karena aku kecil itu kan aku pindah-pindah, orang tuaku itu tugas dinas di daerah. Dan di Indonesia Timur itu rentan dengan malaria. Jadi aku ya demam tinggi. Nah, dengan demam tinggi itu terus efek samping antibiotik Kina. Nah, antibiotiknya. Jadi karena badannya nggak kuat, jadi kena efek samping antibiotik. Jadi itu yang nggak bisa dengar. Jadi awal mulanya itu bingung, loh kok berkomunikasi kok susah, di sekolah juga ikuti pelajaran gitu. Jadi ada hal sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang salah. Jadi begitu diperiksa ke dokter THT, oh iya memang masalah di telinga gitu. Oke, baik. Jadi 10 tahun pertama dulu normal-normal baik-baik saja ya kondisi pendengaran yang Mbak Angki ya. Tapi setelah 10 tahun itu terus kemudian ada satu perubahan, tapi justru itu yang membuat Mbak Angki juga menemukan semangat untuk terus menembus keterbatasan itu sampai akhirnya menjadikan Angki hari ini. Aku perlu waktu 10 tahun kemudian untuk Aku perlu waktu 10 tahun kemudian untuk mengakui bahwa diri aku itu memang terbatas. Jadi ketika umur 20 tahun itu baru aku mengakui diri aku, ya I'm okay dengan keadaan yang saat ini. Tapi sebelumnya itu aku nggak percaya diri juga. Baik. Aku minder juga, dipanggil sama orang nggak denger diketin gitu kan, diajakin ngomong sama orang juga dibully kan, denger nggak sih gitu. Oke, baik. Jadi itu sempat ada 10 tahun untuk struggle ya sama kondisi sulit itu sampai akhirnya bisa percaya diri. Oke, baik Mbak Angki. Mbak, aku HOH. Apa yang membuat Mbak Angki bisa menjadi seperti sekarang dan apa keinginan Mbak Angki untuk bangkit? Apakah memang dari diri sendiri atau ada orang lain? Bagaimana Mbak Angki bisa terkenal saat ini? Nah, ini banyak yang pengen terkenal nih Mbak Angki. Apakah memang tujuannya terkenal atau ada satu hal lain yang memang Mbak Angki pengen sampaikan? Karena personal branding ini kayak banyak orang yang pengen banget terkenal tapi karena nggak ada value jadi juga terkenalnya dengan cara yang viral-viral nggak jelas gitu. Gimana sih untuk bisa membangun value ketika kita melakukan personal branding Mbak Angki? Iya, jadi mungkin karena dulu aku juga udah sebel dianggap nggak bisa apa-apa sama orang ya. Udah sendiri, jadi motivasi itu memang datang dari diri sendiri. Aku tuh suka baca, tuh semua suka dibaca, mau dari zaman dulu ya, dari koran, majalah. Kok orang-orang itu yang memiliki prestasi itu adalah yang nyaman sama dirinya sendiri. Yang berhasil menemukan kelebihannya sendiri tanpa harus komplain dengan kekurangan atau keterbatasannya gitu. Jadi kan kita ngerasa kayak dicolok gitu. Masa sih seorang aku nggak bisa apa-apa? Kok bisanya cuman dibully aja sama orang nggak bisa dengar. Sepanjang sekolah seringnya dimarahin mulu gitu. Nah, gimana caranya supaya
setidaknya aku bisa nyaman sama diriku sendiri, membuat bangga diri sendiri, dan membuat bangga orang tua dan orang lain gitu. Nah, jadi itulah maksudnya awal-awalnya aku nggak tahu caranya gimana, bingung kan, nggak tahu potensi apa yang dimiliki. Kalau kita berkaca sama diri sendiri, kok kita cuma tahu minusnya daripada plusnya, ya kan? Nah, aku rasa aku memang bukan tipikal orang yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan. Aku mengakui itu pekerjaan vokasional. Aku sangat kagum dan merasa hebat dengan orang-orang yang bisa mengerjakan. Jadi itu nambah bingung lagi kan, aku mau mesti gimana dan ngapain. Pada akhirnya ketika aku kuliah, aku memutuskan untuk ngambil komunikasi. Ya, aktif ya, sudah tahu nggak bisa dengar terus ngambil komunikasi pun, ya kan. Jadi buat aku ngerasa, karena aku sadar aku tuh nggak suka dengan segala sesuatu yang hitung-hitungan matematika. Aku lemah dah seperti itu. Jadi aku ngambil di komunikasi. Begitu aku ngambil di komunikasi, aku menikmati pelajarannya, aku proses hal seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya aku belajar juga di ilmu komunikasi dan personal branding gitu kan. Oh iya, bagaimana kita bisa menunjukkan image-nya kita, bagaimana kita bisa menunjukkan dirinya kita yang tadinya negatif terus menjadi positif, ya kan? Nah, terus pada akhirnya dosen aku bilang, Angki, just be yourself, jadilah diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak bisa dengar, why not? Ya emang kondisi yang kamu itu nggak bisa dengar, jangan mengada-ngada sesuatu yang kamu nggak memungkinkan gitu. Sampaikan aja kalau kamu nggak bisa dengar. Oh iya juga ya. Akhirnya pada akhirnya aku melihat teman-temanku tuh mulai menyusun mimpinya mau bekerja. Aku masih bingung mau ngapain, dan aku udah pasti kalah dengan teman-teman yang lain. Terus pada akhirnya aku mengambil S2. Sebenarnya aku ngambil S2 ini adalah sesuatu keinginan aku untuk membangun personal branding. Seorang Aki tidak bisa mendengar, terus ngapain? Ya kan? Oh ternyata dia lulusan S2 gitu. Karena pendidikan itu adalah amunisi kita. Pendidikan itu adalah yang membawa kita melihat indahnya, luasnya dunia itu. Bonusnya kita mendapatkan ilmu pengetahuan lebih banyak, ya kan? Kita tahu bagaimana kita harus bersikap, kita tahu bagaimana kita harus bertindak. Jadi hingga pada akhirnya ketika aku lulus S2, terus aku kerja, ya suara-suara yang seperti ini tuh mulai terdengar di networking kantor, working ke kantor, terus teman-teman kampus kita kan ada yang menjadi jurnalis, jadi wartawan, kan. Nah, jadi dari situlah menulis cerita story aku sebagai seorang perempuan berkebutuhan khusus, terus S2. Nah, baru aku menyadari bahwa memang aku suka dengan segala sesuatu, dengan manajemen, komunikasi, public speaking. Nah, jadi aku sudah mulai tahu, oh memang apa sih yang menjadi kemampuan ya, skillnya. Ya udah dari situ maksimalin aja. Makanya kenapa dari awal kuliah sampai sekarang, dari umur 18 tahun sampai umur 33 tahun, ini aku konsisten di dunia komunikasi. Nah. Oke, baik. Jadi seorang Mbak Angki ini tuh dari awal memang mengeksplor diri, sukanya di mana gitu ya. Dan yang hebat ini tidak menganggap keterbatasan untuk sebagai penyandang disabilitas ini mengurungkan niat Mbak Angki untuk masuk jurusan komunikasi. Walaupun orang-orang banyak yang bertanya, kok bisa menyandang tunarungu tapi mohon maaf, kok mengambil jurusan komunikasi? Gitu ya. Nah, berarti semangatnya ini yang bisa ditiru nih teman-teman, bahwa ketika kita punya satu visi dalam hidup yang dibuat oleh Mbak Angki, tetap mau
sekolah sebagai satu bentuk pendidikan ini adalah amunisi untuk percaya diri, mengambil S2 juga komunikasi, sampai akhirnya mencoba kalau saya boleh tarik personal brandingnya Angki Yudhistia ini melalui komunikasi, storytelling tentang gimana mimpi seorang Angki ini bisa menjadi wanita yang menginspirasi meskipun menyandang disabilitas. Begitu Mbak Angki ya? Benar storytelling, benar itu menarik storytellingnya. Jadi memang dari kita tuh bisa sosial media itu yang paling tercepat yang kita lakuin kan. Betul. Seperti itu. Menurut Mbak Angki, apakah hanya profesi tertentu yang boleh personal branding atau semua profesi? Dan kenapa semua orang harus melakukan personal branding, Mbak Angki? Semua profesi, semua profesi. Nggak hanya profesi karir kita ya, kehidupan kita berorganisasi pun juga, ya kan? Kehidupan kita berkeluarga pun juga, ya kan? Ya bagaimana kita bisa membangun image-nya kita. Tapi ingat, ketika kita berusaha untuk membangun image-nya kita menjadi positif, bukan berarti akan positif seterusnya. Pasti akan pernah ada satu titik kita akan jatuh terpuruk menjadi negatif. Tapi naikin lagi positif, nikmatin aja prosesnya. Wow, keren banget, nikmati aja prosesnya. Karena nggak semuanya melulu positif ya dalam membangun personal branding. Dan setuju bahwa semua profesi butuh personal branding ya Mbak Angki ya? Benar, betul proses. Untuk personal branding itu kan kita juga harus meyakinkan diri kita. Itu kan proses. Kita mau ngapain, itu proses. Terus dengan cara seperti apa, itu proses. Nah, bagaimana pandangan orang ke kita, itu proses. Nah, sampai kita menemukan polanya, sehingga kita bisa tetap yakin, oh inilah dirinya kita untuk jalan setidaknya 5 tahun ke depan, kita tetap berada di zona yang zona yang sesuai gitu. Oke, baik. Jadi tanpa disadari personal branding ini adalah bagian dari personal development juga ya. Ketika orang mengembangkan diri, dia melihat milestone-nya 5 tahun ke depan seperti apa, masih align atau enggak, dan yang paling penting semua itu butuh proses. Benar banget. Jadi waktu aku buka buku ketiga ini, aku juga bicara tentang personal branding. Karena apapun profesinya kita, apapun karirnya kita, apapun bisnisnya kita, itu memang dengan personal. Karena perhatiin deh, kalau kita membuat sesuatu, baik itu social entrepreneur atau entrepreneur, bisnis atau perusahaan dan lain-lainnya, lingkungan kita ini kan pasti bertanya, siapa sih foundernya? Iya, kan? betul banget. Oh yang bikin, pertanyaan adalah siapa? Ya. Kan? Apalagi era sekarang ya. Bukan apa, karena kita ini kan hidup di negara yang toleransi ya. Jadi kali-kali aja kenal nih, gitu kan. Jadi betul. Nah, apa yang mau kita bangun? Apakah kita mau bangun hal-hal tertentu, organisasi, UMKM, berkarir, ya dimulai dari brandingnya kita. Dan itu juga harus diikuti dengan quality of product maupun quality of orang itu ya. Benar, quality of product, tapi kan quality of foundernya juga, gitu kan. Benar banget. Background foundernya membawa produk ini itu sebagus apa, membuat kita mau beli karena kita nyaman dan kita membuatkan sesuatu yang bagus gitu. Betul, wah keren banget sih Mbak Angki insight-nya. Jadi kalau aku melihat perspektif personal branding ini dari Mbak Angki adalah bagaimana kita berkomunikasi sama diri kita untuk mengenali apa yang kita mau, orang lain tahu tentang kita dan kita tahu tentang diri kita, dan komunikasi juga kepada orang lain siapa diri kita sehingga apa manfaat kita untuk sekitar kita. Begitu ya Mbak Angki ya? Benar.
Betul. Thank you Mbak Angki. Boleh dong, siapa sih tokoh inspiratif Mbak Angki? Mungkin dari penyandang disabilitas juga, ada nggak sih yang menginspirasi role modelnya Mbak Angki? Atau mungkin yang nggak disabilitas juga nggak apa-apa, tapi yang terus menjadi inspirasi untuk Angki Yudhistia sampai hari ini? Gimana? Sempat terputus, Mbak? Oh ya, siapa role model seorang Angki hari ini? Bisa juga penyandang disabilitas yang menjadi inspirasinya Mbak Angki, atau mungkin yang penyandang disabilitas juga boleh. Siapa Mbak Angki yang membuat Mbak Angki hari ini bisa seperti ini? Nah, awal-awal ketika aku mencoba untuk menemukan jati diri. Kadang-kadang kan orang berpikir gimana caranya kita mencari jati diri kita. Tapi kita nggak memikirkan bagaimana cara membentuk karakter diri kita, ya kan? Ya, betul. Nah, daripada mencari, mending kita membentuk. Ya. Oke, menarik. Aku sangat terinspirasi pertama dulu itu adalah sama Helen Keller. Helen Keller ya. Nggak bisa mendengar, tapi beliau mampu untuk bertahan hidup dengan support system, memiliki karya. Iya, betul. Buku. Nah, itu yang membuat kenapa aku membuat buku pertama, Perempuan Tunarungu Menembus Batas, karena bentuk inspirasi aku kepada Helen Keller. Itu Helen Keller, personal branding bertahun-tahun sampai kita punya anak dari zaman masih ya kan, kita aja nggak tahu Keller. Dan hebat itu brandingnya Helen Keller gitu. Jadi dengan dia punya bukunya dicetak banyak dua bahasa. Itu kan tokoh sosok yang luar biasa banget walaupun hidup di tahun kapan gitu. Itu yang membuat kenapa aku bisa buku, dan benar ketika aku punya buku pertama itu langsung booming. Nah, yang menjadikan aku seperti sekarang. Nah, lalu di masa-masa transisi ketika dari usia 20-an karir kita mulai meningkat, kita kan membutuhkan sosok leader yang seperti apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam dirinya kita. Kita kan berkarir dari bawah, dari kampus, magang, ya kan, terus menjadi karyawan, bawahan, supervisor, dan lain. Ketika kita menjadi leader, sosok leader siapa nih yang bisa menjadi aku pelajari, hingga pada akhirnya aku kenalan sama Mas Handri Satriago. Oke, Bang Handri Satriago, CEO GE Indonesia ya. Awalnya aku gak kenal, terus kenalan aja, malah jadi kayak kakakku sendiri kan. Beliau itu emang konsisten banget dengan leadership. Dan leadership itu selalu berhadapan dengan sesuatu hal-hal yang sangat buruk. Bagaimana kita itu bisa melaluinya dengan keputusan-keputusan yang kita buat gitu. Awalnya kan kita bingung, nggak tahu mesti ngapain. Akhirnya dia begitu berani, dia begitu tahu mau ke arah mana dengan membawa masa di belakangnya dia, membawa kita. Dia jadi membuat aku merasa menjadi terinspirasi juga. Menjadi leader seperti apa sih sebenarnya? Nah, dia bisa menjadikan sosok leader yang pertegas, visioner. Walaupun aku sebagai perempuan juga nggak bisa tegas-tegas amat, namanya komunikasi ya, gitu kan. Tapi samanya dengan langkah visioner, kita mau arah ke depannya. Kita 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi, kita tuh mau ngapain. Nah, jadi 2 hal itu, sosok itulah yang membuat aku masih say thank you sampai sekarang. Ya, keren banget. Jadi seorang Angki Yudhistia look up ke Helen Keller, yang kita tahu everybody knows siapa Helen Keller, sampai udah mungkin puluhan ribuan tahun kapan ya, itu kayaknya udah lama banget ya, 1800-an ya kalau nggak salah ya, tapi namanya masih namanya masih eksis sampai hari ini. Dan juga Bang Handri Satriago, seorang penyandang disabilitas juga ya Pak Handri ini, CEO GE Indonesia dan satu-satunya orang Indonesia pertama di salah satu perusahaan multinasional sebesar GE Indonesia. Dan aku juga sama-sama look up nih
Pak Handri sama Mbak Angki ini dua inspirasiku teman-teman. Jadi kalau kita mau mengeluh tentang kondisi kita hari ini, coba kita lihat siapa inspirasi kita. Disitulah kita akan ngerasa bersyukur dulu dan kemudian kita mencari apa nih yang membuat kita semangat lagi. Thank you banget Mbak Angki. Apa yang mau disampaikan dalam satu kalimat singkat untuk teman-teman hari ini yang melakukan personal branding? Kalau dari aku, kita memang kayak tadi udah aku jelaskan lagi, aku jelasin lagi. Kita memang sering berlomba-lomba untuk mencari jati diri. Kita selalu mencari arah, mencari cara untuk mencari jati diri kita. Tapi mulai sekarang, cobalah untuk membentuk karakter diri kita. Yang mampu membawa diri kita ke arah visioner, itu adalah diri kita sendiri. Wah, keren banget seorang Angki Yudhistia. Daripada kita mencari dan kebingungan, lebih baik kita membentuk karena semua adalah proses ya. Terima kasih Mbak Angki Yudhistia. Teman-teman, sorry banget kalau ada kurang-kurangnya dalam sesi Instagram Live kali ini. Sekali lagi makasih banget Mbak Angki udah mau meluangkan waktunya yang sibuk banget pasti kita tahu. Terima kasih.